Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan DPR RI, anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara dan seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan seluruh jajaran, serta hadirin yang berbahagia. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan limpah rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Perkenan kami menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya disebut dengan RUU Minerba yang mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jungto pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Ketua Rapat, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah pada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU Minerba pada tanggal 11 dan 12 Februari 2025, Badan Legislasi telah melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Wakil Menteri SDM serta DPD RI. Pada kesempatan tersebut sekaligus disepakati sebagai berikut. 1. Daftar isi masalah atau DIM yang bersifat tetap langsung disetujui dalam rapat kerja dengan tetap membuka kemungkinan untuk dibahas dalam rapat panja dalam hal perlu dilakukan penyesuaian hasil rapat panitia kerja. 2. DIM yang bersifat substansi baru maupun yang dihapus dibahas dalam rapat panja. Dan 3, DIM yang bersifat redaksional akan dibahas dalam rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Setelah menerima DIM pada tanggal 12 Februari 2025, Badan Legislasi langsung membentuk panitia kerja. Rapat panja dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 14, dan 15 Februari 2025 secara intensif, detail, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Panja sangat menjadari pentingnya afirmasi prioritas dengan pelibatan berbagai entitas masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada usaha kecil dan menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif serta pemberian secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Selanjutnya, karena hasil keputusan panja yang telah disepakati masih memerlukan penyempurnaan redaksi dan teknis penulisan, maka tanggal 15 Februari 2025 Panja Badan Legislasi membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi yang hasilnya telah dilaporkan kepada Panja pada tanggal 17 Februari 2025. Adapun substansi yang mengemuka dalam pembahasan RUU Minerba selain menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal 17A, pasal 22A, pasal 31A, pasal 169A, dan pasal 172B yang telah disepakati antara lain: 1. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perubahan ini untuk memastikan kebutuhan BUMN yang melayani listrik, energi, dan pupuk bagi rakyat serta industri strategis nasional terpenuhi dengan baik. 2.
Perubahan kebijakan yang memberikan WIUP atau WIUPK, mineral dan batubara, dengan cara prioritas kepada badan usaha kecil menengah, koperasi, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta bagi BUMN, BUMD dan badan usaha yang melaksanakan kepentingan perguruan tinggi, terdapat dalam pasal 51, pasal 60 dan pasal 75A, yang pengaturannya perizinan berusahanya terdapat dalam pasal 31 ayat 5, pasal 51 ayat 4, pasal 60 ayat 4 dan pasal 75 terkait perizinan berusaha dalam pertambangan mineral, logam dan batubara dengan mengikuti mekanisme sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. 3. Pasal 100 ayat 2 terkait pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan pemerintah daerah. 4. Pasal 108 mengenai penguatan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui A. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan, B. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan pertambangan, dan C. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. 5. Pasal 169A memasukkan ketentuan persyaratan terkait pelaksanaan audit lingkungan terhadap KK dan PKP 2B yang akan diberikan perpanjangan melalui menjadi IUPK. 6. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum terlakunya undang-undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih, sebagian atau seluruh IUP-nya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat dicabut dan dikembalikan kepada negara. Adapun rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara kami sampaikan terlampir. Ketua rapat, anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, setelah selesai melakukan pembahasan 256 DIM bersama pemerintah dan DPD, pada tanggal 17 Februari 2025, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dan Komite 2 DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Hukum, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara. Rapat kerja dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba dengan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam rapat kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi PAN dan fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui rancangan Undang-Undang Minerba untuk segera disampaikan kepada pimpinan DPR dan diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang. Ketua rapat, anggota dewan yang hadirin yang kami muliakan, demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Minerba. Selanjutnya perkenan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU Minerba ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Minerba sebagaimana tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, Komite 2 DPD RI, Sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang undang-undang dan analis legislasi dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga RUU Minerba ini dapat diselesaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 18 Februari 2025, Pimpinan Badan Legislasi Wakil Ketua Ahmad Doli Kurnia Tanjung.